8 Februari lalu, Presiden Jokowi meminta masyarakat lebih aktif menyampaikan kritik terhadap kinerja pemerintah. Namun, ucapan Presiden Jokowi disambut sindiran berbagai kalangan. Salah satunya datang dari akun yang mengatasnamakan mahasiswa UGM. Lewat cuitannya, akun tersebut memberi penghargaan satire kepada Presiden Jokowi sebagai juara umum lomba ketidaksesuaian omongan dengan kenyataan terkait ajakan sang presiden agar rakyat menyampaikan kritik. Akun itu turut mencontohkan beberapa kasus lainnya, salah satunya terkait ancaman UU ITE ketika berkritik di medsos. Sindiran tersebut seharusnya menjadi alarm bagi kondisi demokrasi, terutama terkait ancaman UU ITE. Mantan Wapres Yusuf Kala pun turut menyindir dengan mempertanyakan cara agar masyarakat dapat mengkritik pemerintah tanpa harus dipanggil penegak hukum. Hal ini pun dijawab jubir Presiden Fajrul Rahman yang menjelaskan bahwa tidak masalah masyarakat mengkritik pemerintah, asalkan sesuai UUD 1945 dan UU ITE. Ia juga mengklaim Jokowi tegak lurus terhadap konstitusi. Namun kenyataannya, masyarakat enggan mengkritik karena UU ITE. Sebab UU ITE kerap menjadi senjata untuk menjerat pihak-pihak yang mengkritik pemerintah. Kontras mencatat hingga Oktober 2020 sebanyak 10 peristiwa dengan 14 orang diproses hukum karena mengkritik Presiden Jokowi. Serangan terhadap pengkritik bukan hanya dari segi hukum, tapi juga masuk ke ranah pribadi. Para buzzer maupun relawan pemerintah menjadi pelapor pengkritik dengan bekal UU ITE. Laporan inilah yang menjadi tindakan yang tidak segaris dengan pernyataan pemerintah. Sayangnya, pemerintah berdalih dengan menyatakan bahwa Presiden tidak pernah menggunakan UU ITE untuk memproses hukum seseorang. Namun tak hanya persoalan UU ITE saja, pemerintah pun harus memiliki pola pikir yang terbuka terhadap setiap kritikan demi tercapainya kemajuan dalam demokrasi. Selain itu, pemerintah seharusnya tidak gegabah menganggap suatu informasi, terutama yang berkaitan dengan sains dan berdinamika cepat, sebagai hoax, seperti yang dilakukan Menkominfo Joni Plate. Ia pernah menegaskan semua informasi dari pemerintah adalah kebenaran, sementara informasi yang berlawanan dianggap hoax. Menurut Direktur LBH Pers, Ade Wahyudi, pernyataan Joni menunjukkan kemunduran demokrasi karena tandanya kita telah memasuki era di mana kebenaran hanya milik pemerintah. Oleh karena itu, demi terciptanya demokrasi, UU ITE harus dihapus atau setidaknya direvisi. Presiden Jokowi juga harus mencopot Menkominfo Joni Plate karena ia telah menjadi racun dalam demokrasi dengan beranggapan semua informasi dari pemerintah sebagai kebenaran mutlak.